Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Tuti Indarwati, kelas AK21C dengan NIM 214162622011095. Berikut saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang. Nah, di sini ada judul penelitian yaitu analisis metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasdirat Abadi Cabang Manado. Di sini ada penulisnya juga, kemudian juga ada penerbit. Dan untuk latar belakangnya yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang, jasa, dan manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi. Hal tersebut dengan adanya pencatatan agar dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, persediaan mempunyai pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut karena di laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya apakah mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan awal dan akhir mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan atau HPP. Nah, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk menjual tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian ada juga rumusan masalah. Bagaimana metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasdirat Abadi Cabang Manado? Setelah rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui metode pencatatan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasdirat Abadi Cabang Manado. Kemudian ada kajian pustaka. Yang pertama itu ada konsep perusahaan dagang, menyatakan bahwa perusahaan dagang atau tragedy company adalah perusahaan yang membeli barang berwujud dari pemasok dan menjualnya langsung kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada konsep persediaan. Itu Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa persediaan adalah aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Ketiga atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Yang ketiga ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu adalah persediaan barang dagang. Yang kedua ada persediaan lain-lain. Ketiga ada persediaan bahan baku, ada barang dalam proses, bahan penolong, dan juga barang jadi. Nah, metode pencatatan persediaan juga ada. Yang pertama metode pencatatan perpetual dan yang kedua fisik atau periodik. Kelima ada metode penilaian persediaan. Yang pertama itu ada metode first in first out atau FIFO. Yang kedua ada metode identifikasi khusus. Ketiga ada metode rata-rata. Kemudian dalam jurnal ini juga terdapat hipotesa atau proposisi penelitian. Dalam sebuah perusahaan, persediaan mempunyai pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut karena dari laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, apakah mengalami keuntungan atau sebaliknya. Namun, banyak perusahaan yang mengalami kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan persediaannya. Pada PT Hasdirat Abadi Cabang Manado, terdapat kesalahan dalam pencatatan persediaan motor sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah fisik pada persediaan yang ada di gudang dengan yang ada di bagian akuntansi. Kemudian ada metode penelitian. Metodenya yang dipakai itu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, kemudian ada hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data hasil wawancara dari bagian pembukuan pada PT Hasdirat Abadi Manado mengenai metode pencatatan dan penilaian apa yang digunakan oleh perusahaan. Mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di gudang dan di bagian akuntansi. Metode pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Hasdirat menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Seluruh pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan sistem sehingga mempermudah untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang.
Pemeriksaan fisik juga dilakukan oleh PT Hasjrat selama 6 bulan sekali. Untuk persediaan motor, PT Hasjrat Manado menilai secara khusus. Dalam PSAK, metode itu disebut metode identifikasi khusus. Alasan perusahaan menggunakan metode tersebut karena persediaan pada PT Hasjrat Manado adalah persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagangan harus sama dengan arus biaya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu adalah metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Hasjrat Abadi Manado adalah menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk setiap saat dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan. Untuk metode penilaian persediaan kendaraan motor menggunakan metode identifikasi khusus karena persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagangan yang harus sama dengan arus biaya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Kemudian yang kedua, terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di pencatatan gudang dan di pencatatan sistem akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan selisih nilai persediaan akhir dikarenakan kesalahan dalam mencatat kuantitas persediaan motor pada saat terjadi transaksi penjualan. Kemudian yang terakhir ini ada daftar pustaka, bisa dilihat ada beberapa sumber ya. Ini untuk direview ulang bisa. Mungkin itu saja hasil review dari salah satu jurnal ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.